Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat renungan pagi kita. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Pagi hari ini Tuhan membangunkan kembali kami dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Dan sebelum kami beraktivitas, kami rindu mendengar kebenaran firman-Mu menjadi pegangan dan penuntun kami di sepanjang hari dalam setiap aktivitas yang akan kami lakukan. Biarlah hikmat-Mu dan Roh Kudus-Mu memberi pemahaman buat kami akan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan ini adalah sudah bulan yang ke-12. Di tahun 2023 ini adalah bulan yang terakhir. Dan biasanya di bulan seperti ini kita akan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini pun kebenaran firman Tuhan tidak jauh dari kelahiran Tuhan Yesus. Tentang kelahiran Tuhan Yesus, mari kita lihat di dalam Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 12, begini firman Tuhan, judulnya adalah Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Puji nama Tuhan. Kalau kita lihat, ini adalah pemberitahuan tentang kelahiran Yesus bagi para gembala. Karena dikatakan di pasal yang kedua ini berbicara tentang kelahiran Yesus, dan dikatakan di daerah yang sama, di daerah di mana Yesus lahir, maka di situ ada sekelompok gembala-gembala beserta dengan kawanan ternak mereka. Dan ketika malam hari ada malaikat menjumpai mereka dan menyampaikan ada satu kabar besar, kabar sukacita buat mereka. Karena dikatakan tadinya mereka takut, tetapi malaikat Tuhan berkata, "Jangan takut, karena sesungguhnya hari ini lahir bagimu juru selamat." Nah, ada banyak orang yang mengatakan bahwa malaikat adalah orang-orang yang pertama yang menyambut kelahiran Yesus. Ya, nah ini juga yang akan kita pelajari pada saat pagi hari ini. Mengapa para malaikat bisa menjadi orang-orang mengapa para gembala bisa menjadi orang-orang pertama yang bertemu atau menyambut kelahiran bayi Yesus? Mengapa bisa mereka menjadi orang-orang yang pertama? Ya, kalau sering kita mendengar mungkin adalah para gembala ini adalah orang-orang yang sederhana. Orang-orang yang sederhana yang maksudnya seperti apa? Kalau saya baca tadi ayat-ayat ini tadi, maka ketika pesan itu disampaikan, maka lalu dijelaskan bahwa mereka ini langsung di ayat yang ke-16, lalu mereka cepat-cepat berangkat. Ya, dari ayat yang ke-15 berkata seperti ini. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Dikatakan bahwa mereka langsung mengambil inisiatif untuk langsung bergerak untuk mereka menjumpai bayi Yesus. Mereka tidak memikirkan persiapan-persiapan yang harus mereka bawa mungkin, ya. Jadi mereka
Sepertinya mereka ini tidak memikirkan hal-hal yang lain. Mereka hanya fokus kepada perintah, kepada firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka bahwa hari ini Yesus lahir bagi mereka. Juru selamat lahir mereka. Mereka hanya fokus kepada hal itu. Mereka tidak memfokuskan, mereka tidak memikirkan hal-hal duniawi. Misalnya, apa yang harus mereka bawa, apa yang harus mereka persiapkan. Terkadang, di dalam kita mengiring akan Tuhan, ada banyak hal yang terlintas di pikiran kita. Oh, nanti kalau saya sudah punya ini, baru saya akan seperti ini. Setelah saya punya ini, punya jabatan, atau punya kekayaan, atau punya apa-apa, baru saya akan bertindak membantu pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Ternyata tidak seperti itu. Para gembala-gembala ini tidak memikirkan. Mereka hanya fokus kepada perintah yang mereka terima. Mereka hanya fokus kepada firman yang mereka dengar. Ya, kita pun seharusnya seperti itu. Kalaupun kita tidak punya apa-apa saat ini, kalau memang hati kita sudah tergerak untuk melayani Tuhan, layani saja Tuhan. Apa yang ada padamu, beri itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi tidak usah memikirkan hal-hal apa yang harus saya bawa ya. Nah, tidak. Lalu selain itu saya juga melihat bahwa gembala ini memiliki kesehatian. Dikatakan kalau diantara, karena ini bukan satu orang atau dua orang saja, tetapi beberapa orang. Bayangkan kalau ada diantara mereka satu atau dua orang yang tidak sepakat akan hal ini, untuk mereka berangkat melihat bayi Yesus, saya rasa tidak akan terjadi. Tapi karena ada kesehatian diantara mereka, maka mereka berangkat dan mereka menjumpai bayi Yesus. Saya bisa menarik satu pelajaran mungkin bagi keluarga kita. Ketika kita mau menghadirkan Yesus, menyambut Yesus di dalam rumah tangga kita, maka satu hal yang penting adalah seperti gembala-gembala ini, ada kesehatian di dalamnya. Karena di dalam rumah tangga itu tidak hanya satu orang, ada suami, istri, ada anak-anak. Kalau tidak ada kesehatian di dalamnya, bayi Yesus tidak bisa hadir di dalam rumah tangga tersebut. Jadi mari kita ada miliki kesehatian juga seperti para gembala ini. Mereka memiliki kesehatian sehingga mereka boleh menjumpai dan menyambut bayi Yesus. Saya percaya juga keluarga kita kalau memiliki kesehatian di dalamnya, seperti pemazmur berkata, sungguh alangkah indah dan baiknya ya, bila saudara hidup rukun bersama. Seperti itu, kalau keluarga kita ada kesehatian di dalamnya, maka kita akan menyambut kehadiran Yesus ada di tengah-tengah rumah tangga kita. Maka bayi Yesus bukan cuma bayi Yesus ya, tapi Yesus itu akan hadir di tengah-tengah kita. Yesus itu akan ada bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan rumah tangga kita. Lalu selanjutnya, selain mereka ini sederhana, memiliki kesederhanaan yang lebih fokus kepada firman daripada hal-hal duniawi, mereka memiliki kesehatian, mereka juga adalah memiliki kerinduan dan kesungguh-sungguhan untuk bertemu Tuhan. Kenapa saya katakan begitu? Karena di ayat yang ke-16 ini, lalu mereka cepat-cepat. Saya baca kata cepat-cepat ini dan saya selidiki, saya lihat dari bahasa aslinya, terjemahan aslinya, maka kata cepat-cepat ini memiliki arti adalah bergegas. Jadi cepat-cepat itu mereka bergegas, lalu mempercepat atau berjuang untuk. Nah, jadi ada satu usaha yang mereka lakukan untuk bergerak lebih cepat. Nah, itu adalah cepat-cepat. Jadi ada bergegas. Mereka mempercepat atau berjuang untuk lebih cepat, atau keinginan untuk bersungguh-sungguh. Jadi ada kerinduan yang dimiliki oleh para gembala-gembala ini. Mereka rindu setelah mendengar perintah, mendengar firman Tuhan, mendengar kabar baik, kabar sukacita yang sudah disampaikan malaikat kepada mereka. Mereka tidak menahan diri, tapi mereka bergegas. Ada usaha yang mereka lakukan. Saya dan saudara, kita mungkin tidak bisa menyambut bayi Yesus seperti para gembala ini. Tapi ketika kita mau menghadirkan Yesus di dalam kehidupan kita, harus ada satu usaha, kerinduan yang sungguh-sungguh supaya Yesus itu bisa hadir dan kita menyambut dia di dalam kehidupan kita. Natal ini adalah menyambut kelahiran Yesus. Saya katakan tadi bahwa bukan bayi Yesus lagi, tapi mari kita sambut kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita secara pribadi. Mari kita sambut kehadiran Yesus di dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam kehidupan pekerjaan, usaha, mata pencarian kita. Dengan cara apa? Miliki kesederhanaan, tetap berfokus kepada firman Tuhan, memiliki kesehatian dalam keluarga kita. Lalu apa? Memiliki kesungguh-sungguhan dan kerinduan
hari lepas hari untuk selalu bertemu dengan Yesus dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan. Saya tidak perpanjang, tapi biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Pagi hari ini kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Kami rindu juga menjadi orang-orang yang selalu menyambut Engkau di dalam kehidupan kami. Menanti-nantikan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Baik secara pribadi, dalam rumah tangga kami, dalam usaha pekerjaan kami, dalam segala hal yang kami lakukan. Kami rindu Engkau hadir. Engkau berkuasa di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuntun langkah-langkah kami di sepanjang hari ini. Biarlah kami boleh berjalan bersama-sama dengan Kau, jauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami harapkan di sepanjang hari ini. Tapi biarlah pertolongan Tuhan boleh menjadi milik bahagian kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami mau melangkah bersama-sama dengan Kau di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.